Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita dapat bersilaturahim walau melalui Zoom untuk bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan mempelajari dan membahas tentang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saat ini alhamdulillah kita akan membahas tentang Rasulullah sebagai seorang panglima. Karena memang sudah kita bahas sebelumnya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia al-kamil, al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Dari sisi manapun kita melihat Rasulullah adalah qudwah hasanah. Rasulullah adalah sebagai suri tauladan yang baik. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Quranul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Begitu juga di dalam sisi panglima. Nah, kita lihat sekarang Rasulullah dari sisi panglima perang. Tentunya ketika berbicara tentang perang dikaitkan dengan Rasul itu menjadi hal yang sudah biasa. Karena kita sudah membaca di dalam kitab-kitab sejarah bahwa kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu beberapa kali mengalami peperangan. Baik mulai dari dakwahnya di kota Madinah. Bahkan sampai ada yang mengatakan peperangan Nabi itu ada dua. Ada yang namanya Ghazwah, ada yang namanya Sariyah. Kalau Ghazwah yang langsung dipimpin Nabi Muhammad SAW, Sariyah yang tidak dipimpin secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, coba kita mulai mengurut bagaimana Rasulullah SAW sebagai panglima. Yang pertama, saat Rasulullah berusia 15 tahun, telah terjadi perang Fijar di kota Mekah. Perang yang banyak terjadi biasa di masa itu, perang antar suku. Yang kebetulan saat itu peperangan terjadi antara suku Quraisy dan Kinanah yang bergabung melawan suku Qais Ailan. Yaitu Kinanah dan Quraisy, karena memang Kinanah dan Quraisy ini satu keturunan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanata wastafa min Quraisyin Bani Hasim wastafani min Bani Hashim. Kata Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, sungguh Allah telah memilih Kinanah dari anak-anaknya Ismail. Dan Allah memilih Quraisy dari anak-anak Kinanah. Dan Allah memilih Bani Hashim dari Bani Quraisy. Dan aku dipilih oleh Allah yang terbaik dari Bani Hashim. Jadi Kinanah dan Quraisy ini satu kakek. Nah, waktu itu mereka berdua, yaitu suku Quraisy dan suku Kinanah, berperang dengan suku Qais Ailan. Ketika terjadi peperangan ini, Nabi Muhammad waktu itu dikatakan kebanyakan riwayat masih berusia 15 tahun. Dan beliau waktu itu ikut membantu atau menjadi bagian daripada pasukan dari suku Quraisy dan Kinanah. Karena beliau dari Bani Hashim dan Bani Hashim itu adalah bagian daripada Quraisy. Maka beliau membela sukunya, membela dengan cara ikut serta di dalam pertempuran melawan Bani Qais Ailan. Itu kata para ulama, pertama kali Rasulullah terjun di dalam peperangan, yaitu saat beliau berusia 15 tahun. Ada yang mengatakan beliau waktu itu tidak memegang senjata karena masih usia 15 tahun. Tapi beliau yang menyiapkan senjata-senjata baik panah, tombak. Nah, beliau termasuk orang yang mempersiapkan senjata-senjatanya yang digunakan oleh paman-paman beliau yang berasal dari suku Quraisy dan Kinanah. Nah, itulah kata para ulama,
Rasulullah sebenarnya sebelum menjadi seorang nabi dan rasul, bahkan sejak usia 15 tahun sudah mengenal, yaitu peperangan. Nah, walaupun waktu itu belum menjadi seorang pemimpin tentunya. Dan akhirnya setelah usai perang Fijar itu, di dalam riwayat nanti Ka'bah itu rusak karena memang terkena lemparan tombak, lemparan batu di perang antar suku, dan akhirnya Ka'bah itu direnovasi. Nah, ketika direnovasi, maka ketika memindahkan Hajarul Aswad, terjadi perselisihan. Terjadi perselisihan, siapa ini yang harus memindahkan Hajar Aswad? Di saat itu, karena memang di masa zaman sebelum datangnya Rasulullah SAW atau di masa Rasul sebelum jadi Nabi, itu suku-suku itu memiliki kekuatan masing-masing. Artinya tidak ada pemimpin satu yang dijadikan sebagai pusat atau pimpinan utama. Maka mereka berselisih siapa yang harus meletakkan Hajarul Aswad. Dan sudah kita sering dengar cerita Rasulullah SAW yang terpilih karena beliau yang pertama kali masuk ke wilayah Ka'bah, dan akhirnya beliau ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan masalah siapa yang meletakkan batu di Ka'bah tadi, Hajarul Aswad tadi, batu kan maksudnya Hajarul Aswad. Siapa? Waktu itu Rasulullah sudah ditunjuk dan memimpin, walaupun bukan dalam keadaan perang, tapi sebenarnya kondisi itu sudah sangat memanas karena setiap suku ingin memindahkan batu itu, karena batu itu mereka meyakini sebagai kemuliaan, dan yang memegang atau memindahkan batu itu memiliki kemuliaan. Maka antar suku ini sudah mulai panas. Tentu kalau tidak ada penyelesaian yang bagus, akan terjadi perang lagi antar suku. Karena berebut berlomba ingin meletakkan batu tersebut. Lalu ternyata yang ditunjuk adalah Nabi Muhammad SAW. Padahal waktu itu beliau masih sangat muda sekali. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW membuat keputusan dengan cara meletakkan kain, lalu beliau yang memindahkan Hajar Aswad, lalu setiap suku-suku disuruh untuk memegang ujung atau bagian daripada kain tersebut, lalu bersama-sama memindahkan, dan Nabi yang mengambil batu tadi lalu diletakkan di tempat. Akhirnya semua kabilah, semua suku puas dengan cara berpikirnya Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan solusi yang dari Rasul Nabi ini membuat tidak terjadi peperangan dan berakhir dengan kedamaian. Sebenarnya dari sini sudah mulai terlihat kalau bahasa kita ini, Rasul sudah mulai terlihat calon pemimpin yang luar biasa kepemimpinannya itu. Jadi yang pertama, beliau ikut serta dalam pasukan Fijar. Yang kedua, bisa menyelesaikan, bisa mendamaikan suku yang hampir saat itu berperang di antara mereka, tapi diselesaikan dengan cara yang baik, dan semuanya merasa puas dengan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tentunya sebelum beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Memang Allah Subhanahu wa taala ketika memilih para hamba-hambanya itu untuk menjadi nabi dan rasul, sudah disyaratkan 4, yaitu siddiq, amanah, fatonah, dan juga tabligh. Fatonah adalah kecerdasan. Nah, jadi para nabi itu semuanya memiliki kecerdasan yang siap untuk memimpin. Baik memimpin di dalam keadaan damai, seperti memimpin di dalam rumah tangga, memimpin di dalam kehidupan di tempat ibadah, memimpin negara, atau memimpin di dalam keadaan perang. Baik saat berhadapan atau menghindari peperangan yang beresiko menumpahkan darah. Inilah Rasulullah SAW. Kemudian tentunya kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ini diakui sampai orang-orang Mekah sebelum Nabi jadi Nabi, sebelum Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu mereka semuanya mencintai Nabi Muhammad. Bahkan mereka bukan hanya mencintai, bahkan memberikan julukan kepada Nabi Muhammad Al-Amin, orang yang jujur dapat dipercaya. Bahkan mereka banyak menitipkan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk dibawa oleh Rasul, untuk dipercayakan, didagangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini wujud daripada
kepercayaan mereka atas kepemimpinan Nabi. Baik kepemimpinan di dalam hartanya, mereka taruh harta-hartanya kepada Rasul dan Rasulullah SAW mendagangkannya. Nah ini tentunya terlihat sudah benih-benih kepemimpinan Rasulullah SAW sebelum beliau menjadi seorang Nabi dan Rasul. Dan akhirnya kita langsung melihat bagaimana Nabi di dalam pertempuran, di dalam peperangan. Yang pertama, Rasulullah sebagai panglima, ada dua dasar kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang panglima perang. Dua dasar, dua sifat basic Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa menjadi pondasi Rasul di dalam memimpin, di dalam sebagai panglima perang. Yang pertama, Rasulullah sebagai seorang pemimpin panglima perang yang memiliki siqatun nafs, yaitu percaya diri. Ini yang kata para ulama terlihat yang paling menonjol dari Nabi di dalam kepemimpinannya itu adalah sifatun nafs, percaya diri. Dan percaya diri ini tentunya memiliki efek yang sangat besar sebagai seorang panglima, sebagai seorang jenderal, sebagai seorang pemimpin perang. Jadi ketika Rasulullah SAW menetapkan atau mengatur strategi perang itu dengan yakinnya, dengan percaya diri. Dan ini bisa kita lihat, misalkan contohnya Rasulullah sifatun nafs yang begitu kuat, yang tentunya sifatun nafs ini, kepercayaan diri Nabi yang kuat ini mempengaruhi kepercayaan dirinya dari pasukannya. Para sahabat yang dipimpin oleh Rasulullah SAW membuat mereka juga percaya diri. Karena nabinya begitu luar biasa kepercayaan dirinya, kuat keyakinannya sehingga mempengaruhi para pasukannya. Contoh sederhana, ketika Nabi waktu itu memerintahkan kepada muslimin untuk hijrah ke kota Madinah, yang saat itu mereka diperintahkan untuk hijrah secara sembunyi-sembunyi karena kondisi kota Mekah tidak memungkinkan untuk hijrah secara terang-terangan karena membahayakan sekali untuk keselamatan jiwa mereka. Saat itu ada sahabat atau muslimin yang bertanya, ya Rasulullah, apakah kita harus pergi meninggalkan kampung halaman kita? Kita lahir di sini, kita besar di sini, keluarga di sini. Apakah kita harus pergi? Harus hijrah. Dan bagaimana kita dengan kampung halaman kita ini? Rasulullah SAW dengan percaya dirinya, dengan kalau orang sekarang PD-nya, dengan yakinnya mengatakan, insya Allah tidak lama kita akan kembali ke Mekah dan kita akan kuasai kota Mekah. Itu dengan percaya dirinya Rasul, dengan siqatun nafs, dengan yakinnya seperti itu, membuat para sahabat yang pergi itu tidak mengeluh, tidak kecil hati. Mereka yakin dengan perkataan Nabi yang begitu luar biasa. Oh, kita akan kembali ya Rasul, kita akan kembali. Kita akan mengambil dan menguasai kota Mekah. Nah, itu adalah jiwa kepemimpinan Rasulullah SAW. Dan hal ini bisa dilihat dari kepribadian Rasul di dalam berjalan. Itu para sahabat bilang, kalau Rasulullah berjalan itu ka'annahu yanhaddu min sobab. Rasulullah kalau berjalan, badannya tegak, langkahnya begitu bersemangat, yang terpancar, terlihat dari gaya berjalannya itu orang yang percaya diri yang luar biasa. Sehingga membuat orang yang melihatnya dan berjalan dengannya itu semangat. Itulah pribadi kepemimpinan Rasulullah SAW. Percaya dirinya luar biasa. Sampai-sampai di dalam kitab Syama'il yang ditulis oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya menceritakan, Nabi kalau duduk itu tegak badannya. Tidak pernah memungkukkan badannya. Mengangkat kepalanya dengan tegak. Yang terlihat dari gaya duduknya itu percaya dirinya Rasul. Dengan duduknya, dengan semangatnya Rasulullah SAW. Yang membuat orang yang duduk dengannya itu menjadi semangat. Nah, itu kan karena memang kadang-kadang gerakan itu kan bisa menular. Kalau kita duduk dengan orang yang lemah, lemes, tidak percaya diri, kita pun akan terpengaruh. Nah, ini Rasulullah SAW memberikan efek pengaruh yang luar biasa. Sehingga pasukan itu kalau berjalan dengan Nabi,
itu mereka semangat, langkahnya tinggi, badannya tegak, dan mereka tidak terlihat ada keputusasaan, tidak ada kecil hati, tapi mereka begitu luar biasa percaya dirinya karena melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini tentunya ini merupakan hal yang sudah dicontohkan oleh Rasul, kepercayaan diri dalam memimpin. Nah, tentunya cukup banyak ya. Kalau kita melihat sejarah, terutama di dalam kitab Syama'il. Syama'il ini kitab yang membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepribadiannya. Itu ditegakkan Rasulullah sampai sebelum beliau meninggal di usia 63 itu, beliau jalannya pun tetap tegak walaupun dalam keadaan usia sudah 60 lebih. Nah, ini adalah dasar kepemimpinan Nabi itu penuh percaya diri. Yang pertama. Terus yang kedua, tujuan. Jadi ghayatu jihadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tujuan daripada perjuangan Nabi itu bukan karena untuk atau bukan karena dilatar belakangi untuk memperkaya diri atau meninggikan kedudukan secara jabatan atau supaya dibilang pahlawan, tidak. Ini yang membuat beda. Jadi Rasulullah tujuan utama peperangan yang dilakukan adalah untuk dakwah Islamiyah, untuk mengukuhkan, menguatkan perdamaian, dan bukan untuk menimbulkan permusuhan apalagi menjajah dan menguasai negara lain. Ini yang prinsip kepemimpinan Nabi. Jadi yang pertama percaya diri, yang kedua tujuan daripada perang itu. Karena memang setiap kita itu semangat tidak semangat dilihat dari tujuannya. Kita mungkin akan semangat melakukan sesuatu perkara bila kita tahu tujuannya apa, kemuliaan apa yang akan diperoleh. Ini menjadi salah satu menyebabkan kepemimpinan Rasul di dalam perang itu luar biasa. Jadi sebelum perang selalu Rasulullah itu memberitahukan kepada para pasukannya bahwa kita perang li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menjaga perdamaian, untuk menghilangkan permusuhan. Ini yang disampaikan terus oleh Nabi. Itu gaya kepemimpinan Panglima Rasulullah SAW dalam perang. Jadi para sahabat mengerti perangnya kita itu bukan untuk memuliakan Nabi, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk mencari ghanimah atau harta rampasan perang dan seterusnya. Jadi betul-betul tujuan Rasul itulah yang membuat kepemimpinan Nabi dalam perang itu berbeda. Nah, makanya ketika seorang jenderal, seorang panglima memiliki yang pertama prinsip percaya diri seperti Rasul, atau yang kedua untuk tujuannya untuk bangsa, untuk agama, bukan untuk pribadi, ini akan menimbulkan efek yang berbeda. Yang berbeda ketika kita memimpin pasukan, tapi mereka tahu kalau kita tujuannya untuk memperkaya diri, untuk mencari jabatan dan seterusnya, pasti itu akan memiliki efek yang berbeda. Nah, seperti insya Allah Panglima Sudirman misalkan, walaupun dalam keadaan fisiknya yang tidak sempurna seperti banyak orang, kurang sehat, sakit, tetapi dengan percaya dirinya luar biasa dan tujuannya memang betul-betul bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarga, tapi untuk bangsa dan agama. Nah ini yang merupakan prinsip kepemimpinan Nabi di dalam pertempuran. Nah, dengan hal ini bisa kita lihat setiap pertempuran Rasul ya. Setiap Rasulullah mengadakan pertempuran sebelum memimpin mereka perang, itu Rasulullah memberikan motivasi-motivasi yang luar biasa, yang tujuannya kalian berperang ini adalah mencari surga. Kalian berperang ini untuk menegakkan kalimat Allah dan seterusnya. Nah inilah prinsip dasar kepemimpinan Nabi dalam panglima perang atau di dalam pertempuran. Yang pertama sifatun nafs, yang kedua yaitu ghaya, tujuan daripada peperangan itu ditampakkan bukan hanya dengan lisan tapi dengan perbuatan, sehingga membuat pasukannya itu luar biasa. Nah ini adalah prinsip dasar.
Kemudian ada penjelasan dari para ulama kunci sukses kepemimpinan Nabi sebagai panglima perang. Ada beberapa hal yang dijelaskan oleh para ulama. Kunci sukses kepemimpinan Nabi sebagai panglima perang di dalam pertempuran-pertempurannya itu apa membuat dia sukses? Karena kalau kita lihat membaca sejarah, semua peperangan Nabi itu sampai ada yang mengatakan 23 peperangan, baik yang disebut syariah atau ghazwa. Nah, seperti saya sudah katakan, ghazwa itu kepemimpinan perang yang langsung Rasulullah pimpin. Rasulullah turun. Tapi ada yang namanya syariah, yaitu kepemimpinan yang Rasul tunjuk. Jadi ada beberapa sahabat yang ditunjuk untuk memimpin sebuah pertempuran, tapi Rasulullah tidak turun, tidak ikut di dalam pertempuran itu, namanya syariah. Itu hampir 23, bahkan ada yang mengatakan lebih dari 23 pertempuran, baik syariah dan ghazwa. Dan semuanya menang, tidak ada yang kalah, kecuali di pertempuran Uhud. Di pertempuran Uhud itu pun kita tahu kalahnya bukan karena Rasul salah mengatur strategi, tapi ada beberapa sahabat yang lupa dengan pesan Nabi untuk tidak turun dari gunung kecil yang sudah kita kenal Jabal Rumat itu. Jadi Rasulullah sangat sukses di dalam memimpin peperangan. Maka coba kita lihat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama apa kunci sukses kepemimpinan Nabi saat menjadi panglima perang. Yang pertama, beliau hanya di batal yang pertama beliau mengutamakan keadilan bagi seluruh prajuritnya. Maksudnya beliau itu sangat menghargai, memberikan apresiasi, menghormati semua pasukannya tanpa dibeda-bedakan. Baik sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ketika di dalam pertempuran, Rasulullah menyamakan mereka dengan para prajurit lainnya. Jadi Rasulullah tidak memberikan prioritas keistimewaan kepada sahabat-sahabat tertentu di dalam pertempuran. Beliau bersikap luar biasa memberikan keadilan kepada seluruh pasukan. Nah, ini jadi semua sahabat merasa sangat dihargai oleh Rasul. Dan Rasulullah paling di dalam bentuk penghargaannya Rasul itu, Rasulullah seringkali mengucapkan terima kasih kepada sahabatnya. Jadi apapun yang mereka lakukan, kebaikan sekecil apapun, mereka dihargai oleh Rasul. Dan Rasulullah tidak segan mengucapkan terima kasih. Mendoakan, memuji Rasulullah SAW. Bahkan saat meninggal pun Rasulullah tetap dengan cara didatangi. Ketika di peperangan Uhud itu kan hampir 70 sahabat yang meninggal. Tapi datangi. Waktu-waktu tertentu Rasulullah mendatangi mereka, mendoakan mereka. Begitu juga orang-orang yang dibaki, Rasulullah datangi, Rasulullah ziarahi, dan Rasulullah doakan mereka. Tidak melihat hanya orang-orang yang menjadi besar di hadapannya, tapi semua. Di hadapan Rasul, prajuritnya adalah sama. Nah, ini merupakan kunci sukses sehingga semua sahabat itu memiliki semangat yang sama. Tidak ada yang mengatakan, oh dia lebih dihormati, lebih diharapkan, lebih dibanggakan, tidak. Di depan Rasulullah SAW, Rasulullah menunjukkan sikap yang adil. Sikap yang adil kepada seluruh sahabat. Nah, ini seandainya ada panglima perang yang di dalam pertempurannya itu bisa menghargai, memberi penghargaan, dan bersikap adil, memberikan kedudukan sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing, ini luar biasa. Kemudian yang kedua, Rasulullah memerangi muslimin atau hendak memerangi kaum muslimin. Artinya Rasulullah tidak pernah memulai dalam pertempuran. Tidak ada pertempuran satupun yang dimulai oleh Rasul. Rasulullah sebagai panglima, beliau tidak mau negeri yang muslim, non-muslim sekalipun untuk dikuasai oleh Nabi Muhammad. Tidak ada prinsip mengekspansi, memperluas wilayah. Rasulullah menghargai dan menginginkan kedamaian. Bahkan kita lihat Islam itu sendiri dinamakan Islam adalah agama yang damai, agama yang penuh keselamatan. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan la tatamannau liqa al-adu. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, la tatamannau liqa al-adu, kata Rasulullah SAW.
Jangan pernah engkau berharap bertemu dengan musuh. Jadi bertemu saja, jangan apalagi berperang. Tetapi kata Rasul, kalau sudah bertemu dan kalian tidak ada jalan menghindarinya, maka berperanglah sampai akhir hayatmu. Artinya dasar peperangan kesuksesan Rasulullah itu karena beliau tidak memulai. Dia akan memerangi musuh yang memerangi beliau atau mempersiapkan diri untuk memerangi Rasul, baru Rasulullah perangi mereka. Nah, hal ini bisa dilihat contohnya di dalam pasukan Badar misalkan. Nabi itu pasukannya hanya 313, musuh itu 1000. Nah, tidak mungkin pasukan sedikit itu memulai perang dengan jumlah melawan musuh yang banyak. Perang Uhud misalkan, Nabi itu pasukannya hanya 750, pasukan kafir 3000. Nah, ini kan menunjukkan mereka yang memulai. Perang Khandaq atau Ahzab, Rasulullah 3000, musuh 10.000. Nah, itu tidak ada peperangan pasukan Nabi lebih banyak daripada pasukan musuh. Nah, ini menunjukkan bahwa pasukan Nabi ini bertahan atau melawan ketika diserang. Nah, tidak mungkin kan pasukan yang sedikit menyerang yang lebih banyak. Pasti yang lebih banyak itu yang kemungkinan besar berusaha menyerang yang sedikit. Yang kedua, dari segi tempat, perang Badar itu lebih mendekat ke Madinah daripada Mekah. Perang Uhud di kota Madinah, perang Khandaq di kota Madinah. Berarti mereka yang menyerang ke kota Madinah. Jadi kalau orang yang datang ke rumah kita lalu bertengkar, ya pasti bisa dipastikan yang datang itu adalah penyerang, bukannya yang bertahan di dalam rumahnya. Nah, itu dari tempat. Tadi ini menunjukkan Rasulullah SAW kunci suksesnya itu karena beliau tidak memulai, tapi beliau bertahan atau mencegah penyerangan yang akan ditujukan kepada kaum muslim. Seperti Khaybar. Khaybar memang Rasulullah menyerang ke wilayah Khaybar, tapi sudah dipastikan Khaybar itu sudah mempersiapkan pasukan yang sangat besar ingin menyerang Madinah. Jadi Nabi mendahuluinya sebelum mereka menyerang. Dan pasukan Khaybar lebih besar daripada pasukan muslimin. Sampai pengepungannya itu ada yang mengatakan sampai pengepungan benteng untuk menaklukkan Khaybar sampai 6 bulan. Karena memang besar sekali, berat. Tetapi diserang sama Nabi karena mereka sudah mempersiapkan untuk menyerang Nabi Muhammad. Maka didahului oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu adalah prinsip sukses kepemimpinan Rasul sebagai panglima. Yang pertama, memperlakukan dengan penuh adil seluruh pasukannya. Yang kedua, beliau tidak memulai di dalam pertempuran, tetapi bertahan dan juga mencegah penyerangan yang akan ditujukan kepada kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, beliau itu memilih pasukannya itu yang sesuai dengan fisik mereka yang kuat-kuat. Artinya Rasul tidak memilih, tidak mengajak semua pasukan, semua sahabat diajak perang, tidak. Tetapi kalau ada yang mau berperang, itu akan diseleksi fisiknya, keahliannya. Nah, contoh dulu kalau kita dengar cerita Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, sahabat-sahabat cukup banyak. Kalau kita lihat mereka Abdullah bin Umar misalkan, waktu mau perang itu ditanya dulu sama Nabi, kamu umur berapa umurnya? Oh, waktu itu Abdullah bin Abbas umur 13 tahun ditolak sama Nabi. Tidak boleh ikut perang. Masih kecil. Kemudian Abdullah bin Amr bin As waktu itu ikut perang ditolak. Kemudian Jabir bin Abdullah Ansari Cerita di waktu setiap mau berperang peperangan. ditolak. Kenapa? Karena fisik. Karena fisiknya, umurnya. Tapi ada juga sahabat yang waktu itu umurnya belum mencapai usia yang boleh perang. Tapi dia bilang, wahai Rasul, boleh saya minta pedang, dan si Fulan disebut sahabat yang besar, yang sudah dewasa dikasih pedang, saya akan perang tanding sama dia. Coba Anda lihat siapa yang lebih menang. Nyata ini orang ahli, walaupun usianya baru 15 tahun dalam riwayat, belum sampai 16. Tapi ahli di dalam pertempuran. Ternyata dia bisa mengalahkan dewasa. Maka dikasih sama Nabi Muhammad. Jadi tidak asal membawa di dalam panglima beliau, kepemimpinan beliau. Ya maaf, kan kita dengar di beberapa
pertempuran, orang-orang terdahulu, atau orang-orang sekarang kadang-kadang mereka menjadikan pasukan itu biar banyak, bahkan dengan anak-anak dimasukkan, wanita dimasukkan, apalagi menjadi tameng hidup mereka untuk memberikan kemenangan dengan membawa anak-anak yang lemah, orang-orang tua yang tidak layak untuk menjadi pasukan. Oh, Nabi tidak. Nabi begitu ketat, selektif di dalam memilih pasukan. Jadi walaupun pasukan Nabi hanya 313, tapi bisa mengalahkan 1000. Walaupun pasukan Nabi 750 bisa mengalahkan 3000, begitu. Karena memang Nabi itu sangat selektif di dalam memilih pasukan. Makanya salah satu yang dipilih pasukan Nabi selain dilihat usia, yang kedua ketangkasan, keahlian di dalam menggunakan senjata, di dalam berperang. Yang ketiga ketakwaan. Itu adalah selektif Rasulullah SAW. Karena Allah mengatakan kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit dapat mengalahkan pasukan yang besar karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ini adalah kunci sukses kepemimpinan Nabi menjadi panglima perang. Jadi yang pertama, memperlakukan semua pasukan dengan baik, dengan adil, tidak meremehkan satu di antara mereka, bahkan sekecil apapun peran mereka, Rasulullah hargai. Yang kedua, Rasulullah SAW itu berperang untuk mempertahankan diri atau menyerang karena membahayakan untuk keselamatan kaum muslimin. Yang ketiga, yaitu memilih pasukan-pasukan yang memang ahli dan layak untuk ikut perang, baik secara fisik, zahir, dan batin, itu untuk ibadah. Yang keempat, Rasulullah sangat ahli sebagai orang yang memberikan motivasi. Jadi Rasulullah sebelum berperang itu kalau dia memberikan motivasi, ini kunci suksesnya Nabi. Membuat para sahabat itu semuanya berharap mati. Bukan mereka berharap hidup, bukan berharap kembali pulang ke keluarganya dengan menang, dengan damai, dengan membawa kemenangan, apalagi membawa ghanimah, bukan itu. Tapi yang diharapkan mati. Karena motivasi Nabi yang luar biasa di dalam memberikan semangat, mengobarkan semangat peperangan mereka itu sangat luar biasa. Seorang yang orator, yang pasukan lemah menjadi semangat, yang takut menjadi berani, yang berharap dunia berubah menjadi berharap akhirat. Makanya para sahabat itu mengatakan, kami mengharapkan mati sebagaimana musuh mengharapkan hidup. Kami kalau berperang, kami mengharapkan kematian sebagaimana orang-orang musuh-musuh kami kalau berperang mengharapkan hidup. Itu merupakan motivasi yang diberikan oleh Rasul sebagai panglima, mengobarkan semangat yang luar biasa. Bahkan mereka tidak melihat lagi senjatanya. Sekecil, sederhana apapun, tidak takut dengan menghadap musuh yang sangat luar biasa. Begitu juga membuat Rasulullah SAW yang memberikan motivasi tadi, membuat sahabat-sahabat itu tidak melihat jumlah. Walaupun mereka sedikit, mereka akan terus bersemangat melawan musuhnya yang jumlahnya sekian kali lipat banyak. Itulah dasar kunci sukses kepemimpinan Rasul sebagai panglima, yaitu sebagai seorang motivator. Karena memang panglima ini selain ahli perang yang dituntut, selain ahli perang, ahli strategi, tapi juga harus ahli di dalam memberikan semangat kepada pasukannya. Dan yang terakhir, yang kelima, Rasulullah sebagai panglima perang sangat-sangat memberikan perhatian besar di dalam menjaga persatuan pasukan. Jadi Rasulullah SAW sangat memberikan porsi besar di dalam menjaga persatuan pasukannya. Apabila ada benih-benih timbulnya perpecahan di antara mereka, langsung Rasulullah menyelesaikannya. Rasulullah tidak membiarkan terjadinya perpecahan, perselisihan di dalam tubuh pasukannya. Ini luar biasa dari apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad itu seringkali dengan cara mengajak musyawarah kepada mereka, untuk menjaga persatuan. Misalkan waktu terjadi perang Uhud,
Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, ini orang-orang kafir Quraisy Mekah sekitar 3.000 orang sedang menuju ke Madinah, ingin menyerang kita. Apa yang harus kita lakukan? Diajak sama Rasulullah musyawarah. Waktu itu pasukan orang-orang tua atau golongan tua menyarankan kita bertahan di kota Madinah. Tapi pasukan muda menyarankan untuk bertahan di pinggiran kota Madinah dengan alasan mereka masing-masing. Lalu Rasulullah ambil pendapat-pendapat mereka. Ini menyatukan. Jadi membuat mereka itu bersatu, menjaga persatuan mereka. Rasulullah di antara cara menjaga persatuan di antara mereka, Rasulullah mengajak musyawarah. Kalau ada permasalahan, waktu perang Badar misalkan, Rasulullah sudah mengatur strategi. Di satu strategi salah satunya Rasulullah meletakkan pasukan muslimin di belakang lembah atau wadi. Saat itu ada sahabat yang datang, ya Rasulullah, strategi ini wahyu atau dari istihad kamu? Kata Rasul, ini istihad aku. Kalau begitu boleh tidak aku memberikan saran? Silakan berikan saran. Akhirnya dia memberikan saran bagaimana kalau pasukan diletakkan di depan wadi, bukan di belakang wadi. Atau di depan lembah, bukan di belakang lembah. Biar orang-orang kafir nanti Mekah tidak bisa mengambil air. Karena harus menghadapi kita juga. Menghadapi kita lebih dulu. Sehingga mereka mengalami kehausan, lemah, dan seterusnya. Diambil pendapat mereka. Dan sahabat itu sering sekali dan suka. Bahkan setelah perang Badar, pasukan muslimin menang. Pasukan kafir Mekah yang disandra itu ada yang mengatakan 70 sahabat seorang kafir yang disandra. Waktu mendapatkan sandra 70 itu, Rasulullah ngajak musyawarah lagi. Bagaimana wahai Abu Bakar? Diapakan ini 70 sandra ini? Wahai Umar, bagaimana? Diajak musyawarah lagi. Betul-betul dijaga persatuannya, dijaga keguyuban mereka sehingga membuat mereka itu pasukan yang solid di dalam dan tentunya kekuatan yang sangat luar biasa. Karena banyak pasukan itu hancur karena dari dalam. Kadang-kadang musuh dari luar itu bisa ditangkal dengan kekuatan kita, tapi kalau dari dalam ini akan rusak. Maka bahkan di dalam orang-orang kafir pun yang ingin menghancurkan muslimin kan begitu. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ini akan terhalangi dengan orang Islam sendiri. Artinya kalau mau menghancurkan orang Islam, jangan dari luar karena orang itu akan bersatu. Tapi kalau dari dalam dirusak persatuannya, ini akan rusak, akan lemah kekuatannya. Makanya kalau kita ke Madinah ada namanya Masjid Ijabah. Masjid Ijabah itu disebut Ijabah karena Rasulullah pernah berdoa di situ dengan 3 doa. Yang pertama, ya Allah, janganlah engkau timpakan kepada umatku mati dalam keadaan kelaparan. Maka Rasulullah berdoa itu dan dikabulkan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan muslimin ini dibawa ke tangan kafir secara keseluruhan. Artinya jangan sampai seluruh muslimin dikuasai orang kafir. Maka diaminkan, didoakan dan dikabulkan oleh Allah. Nah, yang ketiga, ya Allah, jadikanlah umatku ini bersatu, jangan berpecah. Nah, ini dalam riwayat ini yang tidak dikabulkan. Kenapa Nabi berdoa persatuan? Karena memang yang dimasukkan ke dalam doanya itu persatuan. Karena memang persatuan ini menguatkan pasukan. Maka Nabi itu di dalam pasukan sebagai panglima, beliau sangat memberikan perhatian besar sekali di dalam kesatuan dan persatuan pasukannya. Nah, ini tentunya kunci sukses kepemimpinan Nabi sebagai panglima perang. Dan tentunya masih banyak lagi, tapi poin-poin yang kita sebutkan itu yang banyak dibahas oleh para ulama. Karena memang terbatasnya waktu dan tinggal beberapa menit, mungkin itu saya sampaikan sesi pertama. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya di sesi selanjutnya, dipersilakan. Baik Ustadz, jazakallah atas materi yang disampaikan. Alhamdulillah sudah disampaikan materi terkait dengan Nabi Muhammad SAW sebagai panglima perang. Mohon izin Ustadz, ada waktu sekitar 9 menit. Izin ada pertanyaan dari Pak Hari Ustadz, izin saya bacakan melalui chat Zoom ya. Izin bertanya, Habib, saat Rasulullah SAW ikut berperang, apakah beliau ikut turut berperang dengan berhadapan dengan lawan, ataukah sebagai panglima di belakang barisan? Apa dulu Ustadz? Iya, pertanyaan Pak Ari, Masya Allah. Apakah saat perang Rasulullah ikut turun di pasukan itu, artinya ikut membunuh, ikut menembaskan pedang, atau hanya sebagai panglima yang mengatur strategi tapi tidak turun?
Kalau kita lihat dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, Muslim, Aisyah pernah bilang begini, "Ma dharaban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biyadihi imra'atan wala khadiman illa al-jihada fi sabilillah." Ma dharaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi tidak pernah memukulkan tangannya ini. Rasulullah tidak pernah pukul dengan tangannya imra'atan, seorang wanita. Artinya Rasulullah tidak pernah mukul tangan ini, tidak pernah digunakan untuk memukul seorang wanita, maksudnya istri, putri. Rasulullah tidak pernah menggunakan kekerasan dengan tangannya. Wala khadiman, Rasulullah juga tidak pernah memukul pembantu. Budak, pembantu tidak pernah dipukul sama Nabi Muhammad. Jadi intinya kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul baik wanita, istri putrinya, atau pembantunya atau budaknya, illal jihad fi sabilillah, kecuali jihad di jalan Allah. Berarti dari keterangan ini kata para ulama, berarti Rasulullah waktu perang itu ikut turun. Jadi dia gunakan tangannya itu untuk memukul musuhnya. Jadi Rasulullah berarti ikut membawa pedang. Makanya Rasulullah punya pedang sendiri, punya apa, alat-alat perang sendiri, bahkan baju perangnya pun Rasulullah ada. Nah, ini menunjukkan Rasulullah berarti bukan hanya mengatur strategi dari belakang atau di belakang pasukan, tapi beliau turun. Ini yang pertama dari hadis Bukhari Muslim. Ma'daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atan wala khadiman illa jihad fi sabilillah. Rasulullah tidak pernah memukul istri atau putri dan juga pembantu atau budak kecuali jihad di jalan Allah. Ini tentunya peperangan. Yang kedua, berdasarkan pendapat Ali bin Abi Thalib, Ali radhiyallahu an pernah mengatakan, kalau berperang, katanya, aku tidak mau ada orang di depanku. Aku tidak mau di belakang pundak, di belakang punggung orang lain. Artinya aku kalau perang gak mau di belakang. Kata Ali bin Abi Thalib, saya ingin kalau berperang itu langsung berhadapan dengan musuh dan gak mau berada di punggung sahabat atau di punggung muslimin. Berarti dia selalu berusaha maju ke depan di dalam pertempuran. Dia bilang apa? Tidak ada orang di dalam pertempuran yang ada di depanku. Setiap ada orang di depanku, aku akan dahului dan aku ada di depan dia. Tetapi aku tidak pernah bisa mendahului Nabi Muhammad. Setiap aku ke depan, ada Rasulullah. Aku mau ke depan, Rasulullah lebih dulu di depanku. Jadi tidak ada orang yang bisa mendahului aku di dalam pertempuran kecuali Rasulullah SAW. Berarti ini menunjukkan Rasulullah ikut berperang. Bahkan yang paling depan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengatakan serang, berarti Rasulullah menyerang duluan. Nah, ini merupakan apa? Kesaksian Ali bin Abi Thalib. Begitu juga kesaksian di perang Uhud. Rasulullah SAW waktu di perang Uhud itu terluka. Sampai dikatakan dalam riwayat gigi gerahmnya pun apa patah karena terkena panah. Berarti Rasulullah turun di dalam pertempuran secara langsung, bahkan paling depan. Itu pendapat yang dilihat dari beberapa riwayat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallahu atas materi yang disampaikan, jawabannya. Mungkin izin Ustadz, masih ada waktu sekitar 5 menit Ustadz. Izin Silakan. saya bertanya Ustadz, terkait dengan tadi Ustadz sampaikan bahwa ketika berperang Rasulullah SAW itu memilih gitu ya, orang-orang yang terbaik Ustadz ya. Tentu di masa Rasulullah ada juga orang-orang yang mungkin kurang atau mungkin tidak sesuai dengan harapan Rasulullah. Bagaimana sikap Rasulullah terhadap orang yang mungkin tidak sesuai dengan harapan? Apakah mereka tetap ikut berperang atau mungkin dilatih terlebih dahulu atau seperti apa Ustadz? Tafadhol Ustadz. Iya, memang ada beberapa sahabat yang tidak bisa dan tidak diajak oleh Rasulullah peperangan. Seperti yang pertama buta, misalkan Abdullah bin Umi Maktum. Nah, waktu beberapa peperangan Abdullah bin Umi Maktum itu dikasih tugas untuk menjadi imam Madinah, untuk menjadi kota Madinah, menjaga kota Madinah. Abdullah bin Umi Maktum. Jadi ada beberapa sahabat yang tidak diberikan peran untuk membawa senjata, tapi dikasih peran lain, dikasih untuk menjaga kota Madinah. Karena memang kota Madinah, Rasulullah punya strategi saat mereka keluar dari kota Madinah, Madinah tidak boleh kosong. Madinah harus ada kaum lelaki untuk menjaganya. Nah itu kemudian juga kalau kita baca cerita di perang Khandaq ya, di perang Khandaq itu kan, itu kalau kita bisa baca cerita Sofia binti Abdul Muttalib, pamannya, bibinya Rasul. Sofia binti Abdul Muttalib. Itu waktu peperangan Khandaq, itu kan orang-orang
kafir Quraisy Mekah itu berusaha untuk memasuki kota Madinah, tapi Rasulullah membuat parit dan Rasulullah SAW membuat tenda di belakang, di atas di bukit. Untuk apa? Untuk kaum wanita. Supaya apa? Ya mereka yang mempersiapkan makan, yang mempersiapkan persenjataan, kalau ada yang terluka, mereka yang merawat dan seterusnya. Nah, waktu itu Sofia berada di tenda itu. Tiba-tiba ada seseorang yang naik dari belakang masuk ke tenda. Karena tempatnya tinggi, orang ini naik dari tempat bawah itu. Ternyata ini orang kafir Quraisy Mekah. Bahkan dalam riwayat bukan kafir Mekah, Yahudi. Yahudi yang datang dari kota Madinah. Karena di Madinah itu ada 3 suku Yahudi. Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Ternyata Bani Quraidah ini telah sepakat sama orang kafir Quraisy Mekah. Jika kalian bisa masuk ke kota Madinah, kami akan menyerang dari dalam. Jadi Yahudi ini berkhianat kepada Nabi Muhammad. Dan mereka ternyata Yahudi itu mau menyerang dari belakang. Dimulai dari tenda perempuan. Yahudi takut dengan menghadap pasukan laki yang dari Rasul. Mereka malah memilih tenda yang perempuan. Jadi mereka mengendap-endap, bersembunyi. Ada yang naik. Waktu mereka naik, Sofia melihat. Ketika melihat itu, langsung Sofia minta kepada penjaga dari sahabat perempuan. Siapa? Ternyata Hasan bin Thabit. Ada yang bilang Hasan bin Thabit. Nah, kalau tidak salah namanya Hasan bin Thabit. Ini sahabat, intinya sahabat. Beliau ini seorang penyair. Penyair, orang yang ahli syair. Tapi untuk perang dia kurang. Kurang ahli di dalam peperangan. Dan dia justru sebagai pembuat syair yang memberikan motivasi kepada para sahabat untuk semangat perang. Jadi diperintahkan oleh Nabi untuk membuat syair-syair yang membuat orang termotivasi perang dan dia sendiri takut. Dia tidak terlalu ahli dalam peperangan. Maka beliau ini diperintahkan untuk menjaga tenda wanita. Nah, karena nggak disuruh jaga bawa pedang tapi jaga tenda wanita. Pas betul si Yahudi itu naik mau mendekati tenda, Sofia bilang sama si Hasan, Hasan itu ada Yahudi mau naik, bunuhlah dia. Hasan bin Thabit megang pedang gemeter, mau membunuh takut. Padahal ini kalau sebentar lagi dia naik harus dibunuh, kalau tidak dia masuk ke tenda. Tapi dia tidak berani bawa senjata itu, bukan tidak berani, gemetar, takut. Entah takut atau memang tidak terbiasa. Akhirnya Sofia mengambil tombak yang di tangan Hasan. Dalam riwayat dia ngambil tombak yang ada di tendanya karena Sofia ini bibinya Nabi itu sangat berani. Bahkan beliau termasuk pahlawan atau pemberani dari pasukan Nabi kaum wanita. Jadi dari sahabat perempuan yang jagoan ini adalah Sofia. Langsung diambil pedangnya dan langsung ditebas itu Yahudi. Sementara Hasan bin Thabit tidak menebas, hanya duduk dia gemetar ngelihat si Yahudi datang itu. Lalu dibunuhlah oleh Sofia sampai ditembas kepalanya, dilepas kepalanya oleh Sofia. Kemudian kepalanya dilempar lagi ke bawah. Kumpulan Yahudi yang menunggu di bawah melihat kepala temannya jatuh, langsung mereka bubar. Dan tidak ada yang lagi berani naik. Oh, kata mereka, oh ternyata tenda perempuan itu ada penjaga. Ternyata yang menjaga itu ya yang membunuh perempuan juga, Sofia. Tapi sahabat yang ini tidak. Berarti ada memang sahabat-sahabat yang memang eh, tidak dikasih peran sama Nabi karena memang tidak bisa untuk melakukan itu. Wallahu a'lam. Jadi tetap mereka tidak dibiarkan, tapi dikasih peran sama Nabi dengan beda seperti tadi untuk menjaga kota Madinah, kemudian untuk menjaga tenda perempuan. Ada tugas-tugas mereka juga yang dikasih tugas oleh Nabi. Tetap mereka punya peran tapi berbeda dengan yang pasukan depan. Ya, baik Ustadz, terima atas jawaban disampaikan. Afan Ustadz, ini sudah melewati 1 menit, tapi izin ada satu pertanyaan Ustadz dari Pak Hari lagi Ustadz, terkait dengan bab jangan sampai darah Rasulullah SAW jangan sampai jatuh ke bumi. Apakah sudah pernah ada contoh ataukah hal tersebut ada hadis atau riwayat yang lain Ustadz?
Bagaimana pertanyaannya? Darah Nabi? Eh, eh, Terkait dengan jangan sampai darah Rasulullah SAW jatuh ke bumi. Apakah sudah pernah ada gitu? Contohnya darah Nabi sampai jatuh ke bumi, atau mungkin ada contoh hadis atau riwayat yang lain Ustaz terkait hal tersebut Ustaz. Ya, memang ada ancaman dari hadis Rasul bahwa orang yang paling berat azabnya di hari kiamat orang yang membunuh Nabi yang pertama atau dibunuh oleh Nabi. Itu apa ancaman yang sangat berat. Jadi orang yang paling berat azabnya nanti di hari kiamat orang yang membunuh Nabi atau dibunuh oleh Nabi. Ya kalau membunuh kan berarti kan sudah jelas. Dibunuh Nabi ya mungkin mereka akan membunuh Nabi lalu dibunuh sama Nabi. Maka ini adalah azab yang paling berat. Lalu dari kalimat ini akhirnya timbullah penjelasan ulama berarti sangat berat dilarang menumpahkan darah Nabi. Ya, kalau yang tadi menumpahkan sampai membunuh jelas. Bahkan jangankan membunuh, tapi menumpahkan darah. Jadi kalau menumpah kalimat teks di dalam hadis menumpahkan darah tidak ada. Tapi yang ada teksnya adalah asyadul azab. Itu azab yang paling berat. Itu hadisnya ada. Yaitu siapa? Yang membunuh Nabi atau dibunuh oleh Nabi. Bahkan dalam Al-Quran Allah melaknat orang-orang yang membunuh Nabi. Banyak dulu ya, Bani Israel itu banyak membunuh para Nabi mereka. Dan itu dilaknat. Nah ini menunjukkan ada ancaman yang sangat berat orang yang membunuh Nabi. Tapi dijelaskan oleh para ulama berarti juga termasuk dosa yang sangat luar biasa menumpahkan darah walaupun tidak sampai membunuh tapi menumpahkan darah Nabi merupakan larangan yang sangat berat. Nah, tapi terus ada nggak? Jadi secara tekstualnya menumpahkan darah tidak, tapi membunuh iya. Tapi sekali lagi membunuh itu dosa besar, menumpahkan darah juga termasuk dosa besar, menumpahkan darah Rasul. Jangankan darah Rasul, darah para ulama saja itu sudah memiliki dosa yang sangat besar. Sebagaimana dikatakan di penjelasan oleh para ulama, damul ulama masmumah kan. Darahnya ulama masmum. Darahnya para ulama itu masmum, artinya beracun. Kalau orang yang menumpahkan darah ulama, pasti dia akan mendapatkan kehancuran. Apalagi darah Nabi. Dan apakah pernah ada contoh darah Nabi tumpah? Iya. Di dalam perang Uhud, dikatakan Nabi Muhammad berdarah. Bahkan ada yang mengatakan gigi gerahamnya tunggal, patah, karena kena panah. Bahkan di dalam riwayat juga di bawah gunung itu dulu ada tempat kubangan air yang digunakan oleh Nabi untuk mencuci darahnya. Artinya keluar darah Nabi Muhammad. Terus juga nanti baca riwayat tentang Nabi waktu dakwah di Taif. Saat beliau dakwah di Taif kan dilempari dilempari oleh orang-orang Taif, disambiti, dilempari batu. Dan akhirnya di dalam riwayat itu Nabi terluka, berkeluar darahnya. Yang membuat akhirnya malaikat itu menawarkan kepada Nabi, kalau engkau mau wahai Nabi, Allah telah mengizinkan kepadaku untuk menghancurkan dua gunung. Nah, itu kan karena darah Nabi keluar. Jadi memang ada beberapa riwayat yang Nabi darahnya pernah keluar. Nah, ini tentunya celakalah orang yang menumpahkan darah para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan dari para jamaah Ustadz. Eh, Mohon maaf Ustadz, melebihi waktu 5 menit. Mohon izin sebelum kita tutup, mohon berkenan Ustadz untuk memimpin doa terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan keberkahan majelis yang mulia ini Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah angkat segala kesulitan kita. Allah ampuni segala dosa dan kekurangan kita. Dan Allah buka untuk kita rizki yang halal dan thayyibah yang membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Amin. يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah berkenan mengisi kajian kita pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih pada para jamaah yang telah berkenan hadir mengisi ikut berpartisipasi dalam acara kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa humma bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz dan Bapak semuanya. Mohon izin kami tutup link Zoom kita pada pagi hari ini. Terima kasih.